Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa man sara ala nahjihi faqad iktafa, wa ba'du. Para satidah, rahmakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang telah banyak sekali memberikan nikmat karunia kepada kita, wabil khusus nikmat hidayah, taufik, keimanan, nikmat sehat, nikmat sempat, dan semua nikmat yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat, dan mudah-mudahan semua nikmat itu bisa kita gunakan untuk menambah takarrub dan kebaikan serta kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita dalam posisi yang nyaman, bisa melaksanakan aktivitas ibadah, bisa mendapatkan ketentraman, keamanan. Saat yang sama, saudara-saudara kita di Palestina dalam kondisi yang sangat ketakutan dan lapar, mereka dalam kondisi yang memprihatinkan. Ada pernah satu khotib Jumat menyampaikan khutbah singkat yang tersingkat. Dia naik mimbar kemudian menyampaikan, ya ayuhan nas ittaqullah fa innila astati'u an atakallam li anni ash'uru bil ju' wa antum tash'uruna bil ju' la tastati'una al istima' fattaqullah. Sudah, seperti itu saja. Wahai manusia, saya nggak bisa bicara, nggak bisa menyampaikan karena kelaparan, dan kalian pun juga tidak bisa mendengar karena lapar. Bertakwalah pada Allah. Itulah kondisi saudara kita di sana. Mudah-mudahan segera dibebaskan, dimerdekakan oleh Allah Ta'ala. Dan wabil khusus ya, kita tanamkan kecintaan, kerinduan kita kepada Al-Masjidil Aqsa ya. Maka pada kesempatan saat ini, mari kita bahas kembali tentang Fadail Al-Masjid Al-Aqsa. Keutamaan Al-Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa artinya Al-Ab'ad, yang terjauh, yaitu saat itu yang jauh dari Mekah posisinya. Kalau dengan kita ya lebih jauh lagi. Kalau kita lihat tentang posisi ataupun denah dari Al-Masjid Al-Aqsa ini, adalah sebuah kawasan yang luas ya. Jadi yang biasa sering dipublish itu adalah Masjid Qubbatus Sakhra, yaitu bagian dari komplek Masjidil Aqsa ini yang berkubah emas. Kemudian ada dinding buraq, bagian dari komplek Masjidil Aqsa tempat Rasulullah SAW memarkir buraq atau kendaraan beliau pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian yang utama adalah Masjid Al-Jami' Al-Qibli, bagian dari kompleks Masjidil Aqsa, itu imam sholat biasanya ada di sini ya. Kiblatnya di sini. Kemudian Musola Marwani, bagian dari kompleks Masjidil Aqsa. Jadi seluruh area yang ada dalam garis kuning ini disebut adalah sebagai kompleks Masjid Al-Aqsa. Jadi semuanya ini. Nah, disebutkan dalam banyak hadis tentang keutamaan Al-Masjidil Aqsa. Yang pertama, bahwa Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Diceritakan oleh seorang sahabi, Al-Bara' bin Azib, berkata, Shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Baitil Maqdis sittata asyara syahran. Saya pernah sholat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan. Hatta nazalat al-ayah allati fil Baqarah, sampai dengan turunnya ayat yang ada di surah Al-Baqarah, yaitu wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dimanapun kalian berada,
maka hendaklah kalian menghadapkan wajahnya ke Ka'bah ya. Jadi ini jawaban dari Allah Ta'ala setelah terjadi kegalauan pada Rasulullah SAW, beliau menghadap ke Baitul Maqdis pada saat sholat. Kemudian orang-orang Yahudi bergembira memberikan pembulian kepada beliau, ya, seolah-olah Nabi Muhammad berkiblat kepada mereka. Maka Rasulullah sering mendongakkan wajahnya pada saat sholat ke langit. Ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Di dalam surah Al-Baqarah 144, kami melihat wajahmu wahai Nabi Muhammad sering menengadah ke langit. Falanuwaliyannaka qiblatan tardhaha, maka hendak kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Beliau menginginkan supaya dipindahkan ke Masjidil Haram yang ada di Mekah ya. Maka Allah mengikuti, Allah mengabulkan apa yang beliau minta. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, yang disebutkan dalam hadis ini ya. Ini bisa kita baca di surah Al-Baqarah 144, dan ini hadis yang sahih yang diceritakan oleh Imam Bukhari. Sehingga ketika itu ya di Madinah, para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sholat duhur, ada yang mengatakan sholat asar di masjid ini. Sehingga masjid ini disebut Masjid Al-Qiblatain, masjid yang memiliki dua kiblat. Satu mihrab berada di utara dan satu mihrab berada di selatan. Teknisnya bagaimana Allah alam ya. Jadi itulah bahwa Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ini merupakan kiblat pertama yang tentunya memiliki posisi yang sangat mulia untuk kita umat Islam. Yang kedua, bahwa Al-Masjid Al-Aqsa adalah masjid kedua yang diletakkan Allah Ta'ala di muka bumi ini. Ini bisa kita ketahui dari dialog antara Abu Dzar ya bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ayu masjidin wudhi'a fil ardi awal. Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama diletakkan oleh Allah di muka bumi ini? Maka qala, beliau menjawab, Al-Masjidul Haram, yaitu Al-Masjid Al-Haram. Qala, maka Abu Dzar bertanya lagi, Qultu thumma ayyu, kemudian masjid apa, wahai Rasulullah? Qala thumma Al-Masjidul Aqsa, kemudian Al-Masjid Al-Aqsa. Qala Abu Muawiyah, yakni Baitul Maqdis ya, yang ada di Baitul Maqdis atau di Yerusalem. Qala, maka Abu Dzar bertanya lagi, Qultu kam bainahuma, berapa jarak waktu antara Al-Masjid Al-Haram dengan Al-Masjid Al-Aqsa ini? Maka beliau, Nabi mengatakan, arba'una sanah, yaitu jaraknya 40 tahun ya. Hadis yang diceritakan oleh Imam Ahmad. Jadi para ahli sejarah mengatakan bahwa sebenarnya keberadaan Al-Masjid Al-Aqsa ini sudah lama ya, sudah sejak awal, bahkan pondasi dan situs-situs awalnya sudah ada pada zaman Nabi Adam, sebagaimana juga Masjidil Haram. Kemudian hilanglah situs itu, dan pada saat Nabi Ibrahim berada di Palestina, itu juga sholat berada di komplek Al-Masjidil Aqsa yang sekarang ini ya, yang tentunya bangunan belum ada seperti sekarang ya. Dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwasanya yang membangun berikutnya yaitu cucu Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Yakub, yang beliau memiliki lakop Israel atau hamba Allah. Jadi Yakub ibnu Ishak ibnu Ibrahim, Nabi Yakub lah yang membangun pondasi Al-Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan oleh putranya, oleh anak turunnya itu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang
membangun Al-Masjidil Aqsa dan sekaligus Baitul Maqdis telah runtuh total pada saat itu. Inilah para nabi yang telah berjasa memberikan kontribusi untuk membangun pilar ataupun pondasi dan bangunan dari Al-Masjidil Aqsa. Jadi intinya masjid ini masjid yang mulia yang dibangun pada awal-awal dan posisi kedua setelah Masjidil Haram. Berikutnya, yang ketiga, Al-Masjidil Aqsa ini tempat ziarah kunjungan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang populer, hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak sangat dianjurkan melakukan rihlah, perjalanan, kecuali ke 3 masjid, yaitu Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah, wa Masjidi Hadza, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, kemudian wal Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kita silakan bepergian kemanapun, mubah saja, healing kemanapun, tetapi ketiga tempat ini menjadi prioritas kunjungan. Kalau barangkali selama ini kita sudah berziarah ke Masjidil Haram ataupun juga ke Masjid Nabawi ya, karena satu paket dengan prosesi ibadah umrah ataupun haji, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk berziarah ke Al-Masjidil Aqsa yang nantinya mudah-mudahan sudah berada di kekuasaan kaum muslimin secara utuh, insya Allah. Yang keempat, kemuliaan, keutamaan Al-Masjidil Aqsa adalah bahwa sholat di Masjidil Aqsa ini memiliki pahala ratusan sampai seribuan ya. Ada perbedaan di antara ulama. Ada yang mengatakan 250 selisih utamanya. Kemudian ada yang populer ya, sebagaimana hadis ini adalah 500. Kemudian menurut hadis Maimunah binti Sa'ad itu sampai 1000 fadilahnya seperti Masjid Nabawi. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "As-salatu fil Masjidil Haram bimi'ati alfi salatin." Keutamaan salat di Masjidil Haram itu adalah 100.000 kali lipat dibandingkan dengan salat di masjid-masjid lainnya. Wassalatu fi masjidi bi alfi salah. Dan keutamaan sholat di Masjid Nabawi ini yaitu 1000 kali lipat dibandingkan dengan masjid yang lain. Wassalatu fi baitil maqdis bi khamsimi'ati sholatin. Dan sholat di Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis itu selisihnya 500 kali lipat. Hadis yang diceritakan oleh Imam Muhammad dari Abu Darda. Inilah perbedaan-perbedaan fadilah ya, karena Allah Ta'ala memberikan pahala dari ibadah yang kita lakukan, diantaranya disebabkan oleh keberkahan dari tempat itu. Barokahan tempat ini telah disebutkan secara eksplisit oleh Rasul kita sehingga kita imani dan kita berharap untuk bisa berkunjung ke sana insya Allah. Yang kelima, bahwa Al-Masjidil Aqsa ini tempat singgah Isra Mi'raj Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis sahih riwayat Muslim, utitu bil buraq wa huwa dabatun abyad. Aku telah didatangi buraq, yaitu seekor binatang yang berwarna putih. Tawilun fauqal himar, lebih panjang, lebih besar daripada keledai. Wa dunal baghl, yang lebih kecil daripada beghal. Yada'u hafirahu inda muntaha torfihi. Ia merendahkan tubuhnya sehingga perut buruk tersebut mencapai ujungnya. Qala, beliau bersabda, farokibtuhu, aku segera menaiki, menungganginya, hatta ataitu Baitul Maqdis, sehingga aku sampai di Baitul Maqdis ini.
Qala farabatuhu bil halqatil lati yarbitu bihil anbiya. Kemudian aku mengikatnya pada tiang masjid sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para nabi. Qala beliau bersabda, "Tsumma dakhaltul masjidah." Kemudian aku masuk masjid, fa sholaitu fihi raka'ataini. Aku sholat di dalamnya 2 rakaat. Tsumma kharajtu, kemudian aku keluar ya. Di riwayat yang lain disebutkan beliau mengimami para nabi di sana. Teknis dan penjelasannya bagaimana Allahu a'lam. Ini menunjukkan bahwasanya masjid ini betul-betul mulia karena posisi daripada Sidratul Muntaha atau Baitul Ma'mur itu kan tepat di atas Ka'bah yang ada di Mekah ya. Kalau kita tarik garis lurus dari Ka'bah ke atas itu ada Al-Baitul Ma'mur yang dijadikan tawaf oleh para malaikat. Ibaratnya kiblatnya malaikat. Sehingga lebih dekat di atas Mekah. Tapi beliau tidak langsung ke atas Mekah, tetapi mampir dulu ke Palestina. Sebagaimana di awal surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bukan dari Masjidil Haram langsung ke atas, tapi ilal Masjidil Aqsa lebih dahulu. Ini menunjukkan posisinya yang sangat-sangat mulia. Yang keenam, Nabi Sulaiman ini pernah membangun kembali Al-Masjidil Aqsa untuk beribadah. Disebutkan dalam hadis riwayat daripada An-Nasa'i bahwasanya Anna Sulaiman ibn Dawud sallallahu alaihi wasallam lamma bana Baital Maqdis sa'ala Allah azza wa jalla khilalan thalathah. Sesungguhnya ketika Nabi Sulaiman bin Dawud membangun kembali Baitul Maqdis, beliau memohon kepada Allah berdoa dengan 3 perkara. Sa'alallahu azza wa jalla hukman yusadifu hukmah. Yang pertama, bahwasanya Nabi Sulaiman ini memohon kepada Allah supaya bisa memutuskan suatu hukum yang tepat sesuai dengan hukum Allah Ta'ala. Fa'utiyahu, maka beliau diberikan, dikabulkan oleh Allah. Nabi Sulaiman ini dalam kisah-kisahnya, walaupun masih kecil pada saat bersama ayahnya, tapi keputusannya lebih tepat dibandingkan dengan Nabi Daud. Jadi dikabulkan permohonan Nabi Sulaiman ini. Wa sa'alallahu azza wa jalla mulkan la yambaghi li ahdin min ba'dih. Nabi Sulaiman saat itu juga memohon kepada Allah dianugerahi kerajaan yang tidak patut diberikan kepada seseorang setelahnya. Fa'utiyahu, maka Allah mengabulkan apa yang dimohonkan oleh Nabi Sulaiman. Yang ketiga, wa sa'alallahu azza wa jalla hina faragha min bina'il masjid. Pada saat beliau selesai membangun masjid ini, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? An la ya'tiyahu ahadun la yanhazuhu illa sholatu fihi an yukhrijahu min khati'atihi kayaumin waladatu ummuh. Beliau mohon agar tidak ada seorang pun yang berkeinginan sholat di situ kecuali agar dikeluarkan kesalahannya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Artinya siapapun yang berkehendak untuk sholat di sana, maka harapan Nabi Sulaiman dosa-dosanya diampuni dan dia tidak membawa dosa satupun sebagaimana pada saat lahir itu. Maka fi riwayah faqala Nabi SAW bersabda, ammathnatani faqad u'tiyahuma. Adapun permohonan Nabi Sulaiman yang pertama dan kedua dikabulkan oleh Allah. Wa arju an yakuna qad u'tiya ats-tsalitsah. Dan aku berharap yang ketiga pun dikabulkan. Nah, inilah doa Rasulullah dan doa beliau juga insya Allah mustajab. Jadi siapapun yang sholat di situ, maka harapannya yang ketiga ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Masya Allah. Luar biasa ya. Keutamaan fadilah yang terdapat di Baitul Maqdis yang ada di Al-Masjidil Aqsa, yang ada di Al-Quds. Kemudian yang ketujuh, bahwasanya
Al-Masjidil Aqsa itu negeri para anbiya, para nabi. Para nabi utusan Allah banyak diturunkan di kawasan Masjidil Aqsa, Palestina dan sekitarnya. Sehingga jejak-jejak langkah kaki para nabi utusan dalam berdakwah mengesahkan Allah, mengajak manusia menyembah dan memperibadai Allah terukir abadi di negeri para nabi Al-Aqsa, Palestina. Hal itu juga dibuktikan dengan peninggalan sejarah Islam dengan adanya makam-makam para nabi utusan Allah seperti makam Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Yunus, Nabi Sulaiman alaihimussalam, juga yang sudah kita ceritakan tadi pada saat beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berisra Mi'raj mengimami sholat jamaah bersama para nabi di kawasan Al-Masjidil Aqsa, sehingga siapapun yang berkunjung ke Masjidil Aqsa ini maka disitulah jejak para nabi pernah sholat dan bersujud kepada Allah. Dan bukan hanya para nabi yang berkeinginan untuk ke sana, tetapi juga para sahabat mulia. Umar bin Khattab setelah ditaklukkannya Baitul Maqdis, beliau berkunjung ke sana. Bahkan ketika ada gereja yang ingin diserahkan ke umat Islam untuk dirubah masjid, Umar tidak mau. Silakan dipakai untuk ibadah versi orang-orang Nasrani di sana, silahkan. Tidak ada paksaan dalam hal ini. Kemudian ada para sahabat senior, ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Abbas, ada para sahabat yang mulia itu banyak sekali yang berkunjung ke sana. Dan juga ulama-ulama, kita tahu Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, beliau diberi julukan Al-Asqalani karena dari Asqalan. Asqalan ini wilayah Palestina. Imam Ghazali juga pernah berkunjung ke sana. Kemudian bahkan Rabi'ah al-Adawiyah, seorang wanita sufi, itu juga dimakamkan di Baitul Maqdis. Itulah kemuliaan Baitul Maqdis yang di dalamnya ada Al-Masjidil Aqsa yang luar biasa. Nah, kemudian yang kedelapan, Masjidil Aqsa ini tempat bertolaknya atau tempat berangkatnya para jamaah haji ataupun umroh. Ada fadilah tersendiri di sini. Walaupun tidak masuk di satu di antara 5 mikot makani dalam umroh ataupun haji, tetapi ini justru tempat yang spesial. Nabi bersabda, "Man ahrama min baitil maqdis ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih." Masya Allah. Barang siapa yang berihram dari Baitul Maqdis, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang lewat. Hadis riwayat dari Imam Ahmad dari Ummu Salamah, Ummul Mukminin. Maka baik sekali kalau berdasarkan hadis tentang anjuran yang sangat kuat untuk berziarah ke masjid, yaitu Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa ini sekalian mengambil mikot dari sini, ya, untuk melaksanakan ihram. Man ahrama di sini kan mengambil mikot untuk ihram, baik itu untuk umrah ataupun untuk haji. Berikutnya yang kesembilan, Masjidil Aqsa ini tempat iktikaf yang utama. Diceritakan dalam hadis, la i'tikafa illa fi hadhil masajidi thalathah. Tidak ada iktikaf yang utama. Bukan berarti tidak sah ya, tetapi tidak ada iktikaf yang lebih utama daripada di 3 masjid ini, yaitu Masjidil Madinah, wa Masjid Makkah, wa Masjid Iliyah. Yaitu Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Iliyah yaitu Masjidil Aqsa. Ini riwayat daripada Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Sehingga para ulama dulu sering beriktikaf, ya, misalnya ada Abdullah bin Mubarak atau para ulama yang lain itu sering sekali iktikaf di Masjidil Aqsa ini. Kemudian mereka bertafakur, berdoa di sana. Yang berikutnya yaitu nomor 10, Masjidil Aqsa ini nantinya akan dibangun dengan sempurna sesuai dengan hadis Nabawi tentang salah satu tanda kiamat. Imranu Baitil Maqdis kharabu Yathrib wa kharabu Yathrib khurujul malhamah.
Wa khurujul malhama fathu Konstantiniyah. Wa fathu Konstantiniyah khurujud Dajjal. Artinya pembangunan Baitul Maqdis, kesempurnaan pembangunannya adalah waktu hancurnya kota Madinah. Sedangkan hancurnya kota Madinah adalah waktu munculnya perang besar atau malhamah. Munculnya perang besar adalah waktu direbutnya Konstantinia atau Romawi. Direbutnya Konstantinia Romawi adalah waktu keluarnya Dajjal. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, Al-Hakim, dan At-Tabrani. Berikutnya, yang ke-11. Masjidil Aqsa ini tidak akan dimasuki oleh Dajjal nanti pada akhir zaman. Disebutkan dalam hadis yang cukup panjang ya, bahwa selama 6 tahun kami di bawah pimpinan Junadah bin Abi Umayyah, dia pernah berdiri memberikan khutbah kepada kami seraya berkata, kami pernah mendatangi seorang Ansor yang bernama Ubadah bin Somit, ya, beliau tokoh Ansor dari kalangan sahabat Rasulullah. Kami pun masuk menemuinya seraya berkata, ceritakanlah kepada kami sesuatu yang pernah Anda dengar dari Rasulullah. Jangan Anda ceritakan kepada kami sesuatu yang kau dengarkan dari orang-orang. Lalu kami pun mendesaknya, maka dia, Ubadah bin Somit berkata, Rasulullah SAW pernah berdiri di depan kami seraya bersabda, aku ingatkan kalian bahaya Al-Masih Ad-Dajjal. Dia adalah seorang yang buta sebelah matanya. Perawi berkata, aku yakin ia bersabda yang kiri. Ini persepsi ya, keyakinan daripada perawi. Akan berjalan bersamanya gunung-gunung, roti dan sungai air, tandanya ia akan tinggal di bumi selama 40 hari. Tidak lama-lama, tapi 40 hari saja. Tetapi kerusakan dan sumpeknya itu seperti 40 tahun karena kehancuran, keributan yang dibuat oleh Dajjal ini. Kekuasaannya akan mencapai semua tempat minum atau telaga. Tetapi dia tidak akan mendatangi 4 masjid. Itu Masjid Ka'bah, Masjid Rasul, Masjidil Aqsa, dan Tur atau Tur Sinah. Apapun yang terjadi, ketahuilah bahwa Allah tidaklah buta sebelah. Ibnu Aun, yaitu perawi ini berkata, aku yakin ia bersabda, ditundukkan baginya seorang laki-laki. Dajjal pun membunuhnya. Lalu ia hidupkan dan tidak ditundukkan selainnya. Itu riwayat Imam Ahmad. Jadi di sini memberikan penegasan ya, ada 4 tempat yang mulia yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Salah satunya adalah Baitul Maqdis atau di dalamnya ada Al-Masjidul Aqsa. Yang ke-12, Masjidil Aqsa ini diagungkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dalam hadis dikatakan, fasa'alallaha an yadniyahu minal ardil muqaddasah ramyatan bihajar. Faqala Rasulullah SAW, falau kuntu thamma la araitukum qabrahu ila janibit tariq tahtal kathibil ahmar. Beliau mengatakan Nabi Musa memohon agar dia didekatkan dengan tanah suci Baitul Maqdis sedekat lemparan batu ya. Jadi Nabi Musa punya obsesi supaya diwafatkan sejauh lemparan batu dengan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis ini. Maka Rasulullah bersabda, jika aku berada di sana, tentu akan aku tunjukkan kuburannya di sebuah tepian jalan di bawah gundukan tanah merah. Seperti Sahih riwayat Bukhari. Berikutnya yang ke-13, Masjidil Aqsa ini akan dibebaskan. Nah, sesuai dengan hadis dari Auf bin Malik yang berkata, aku menemui Nabi SAW ketika perang Tabuk saat sedang berada di tenda terbuat dari kulit yang disamak. Maka Nabi bersabda, hitunglah 6 perkara yang akan timbul menjelang hari kiamat. Kematianku, kemudian dibebaskannya Baitul Maqdis, kematian yang menyerang kalian bagaikan penyakit yang menyerang kambing, sehingga mati seketika, kemudian melimpahnya harta hingga ada seorang yang diberi 100 dinar, namun masih marah, artinya masih kurang. Kemudian timbulnya fitnah, sehingga tidak ada satupun rumah orang Arab, melainkan akan dimasukinya, dan perjanjian antara kalian dengan
bangsa Bani Al-Asfar atau Eropa. Lalu mereka mengkhianati perjanjian. Kemudian mereka mengepung kalian di bawah 8 bendera atau panji-panji perang yang pada setiap bendera terdiri dari 12.000 personil. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di sini ada salah satunya dibebaskannya Baitul Maqdis. Ya, kalau sekarang masih berada di bawah dominasi orang-orang Israel, ya insya Allah tidak lama lagi akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Yang ke-14, Masjidil Aqsa ini bagian dari lokasi padang mahsyar. Seperti disebutkan dalam hadis Maimunah binti Sa'ad pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, Ya Nabi Allah, aftina fi Baitil Maqdis, wahai Nabi Allah, berikan aku fatwa tentang Baitul Maqdis. Faqala, maka beliau menjawab, ardul mahsyar wal mansyar. Bahwa Baitul Maqdis adalah tempat mahsyar, bumi mahsyar, maksudnya tempat berkumpulnya manusia untuk dihisab, dan mansyar, tempat dibangkitkannya manusia setelah kematian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Disebutkan dalam riwayat bahwa nanti pada akhir zaman ada api yang muncul dari Yaman, kemudian menggiring manusia dari arah timur ke barat, dan finishnya itu ada di Baitul Maqdis ini di Palestina. Jadi disitulah finishing tempat berkumpulnya manusia sebelum hari kiamat, dan nanti pun mereka dibangkitkan di situ. Jadi tempat luar biasa yang mulia ya, Masya Allah. Yang terakhir, nah ini agak panjang ini. Nabi Yusha bin Nun menuju ke Al-Aqsa. Ya. Jadi diceritakan bahwasannya setelah Nabi Musa wafat, itu ada wasiat atau semacam misi yang disampaikan ya kepada Yusha bin Nun supaya menaklukkan Baitul Maqdis yang saat itu berada di kekuasaan raja-raja yang zalim. Ya, jadi saat itu Nabi Yusha bin Nun ini membawa kaumnya, yaitu Bani Israel, keluar dari padang pasir. Mereka berjalan hingga menyeberangi sungai Yordania dan akhirnya sampai di kota Jericho atau Ariha ya. Ini kota yang tertua di dunia yang ada di perbatasan antara Yordania dengan Palestina, yang dikenal mempunyai pagar dan pintu gerbang yang tinggi dan kuat. Di dalamnya ada para raja dan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Maka Nabi Yusha dan kaumnya ini mengepung kota tersebut sampai 6 bulan lamanya. Masya Allah, lama sekali ya. Menjelang kemenangan pengepungan, pasukan bersepakat untuk menyerbu ke dalam, hingga mereka pun berhasil menghancurkan pagar pembatas kota, kemudian memasukinya. Di situ mereka mengambil harta rampasan dan membunuh 12.000 pria dan wanita. Mereka juga memerangi sejumlah raja yang berkuasa. Nah, hari itu adalah hari Jumat. Peperangan belum juga usai. Sementara matahari sudah hampir terbenam, berarti hari Jumat akan berlalu dan hari Sabtu akan tiba. Padahal menurut syariat pada saat itu, hari Sabtu itu dilarang untuk melakukan peperangan. Oleh karena itulah, Nabi Yusha bin Nun ini berkata seraya menengadah ke matahari dengan mengatakan begini kurang lebihnya, ya, wahai matahari, sesungguhnya engkau hanya mengikuti perintah Allah. Begitu pula aku. Aku bersujud mengikuti perintahnya. Ya Allah, tahanlah matahari itu untukku agar tidak terbenam dulu. Nah, maka Allah menahan matahari agar tidak terbenam sampai dia berhasil menaklukkan kawasan Baitul Maqdis dan sekitarnya, dan memerintahkan bulan agar tidak menampakkan dirinya. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis ini ya. Inna syamsa lam tuhbas li basyarin illa liyusha layaliya saro ila Baitul Maqdis.
Sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan untuk seorang manusia pun selain untuk Nabi Yusha di hari ia melakukan perjalanan menuju ke Baitul Maqdis atau Al-Aqsa ini. Nah, jadi saat itulah ya Nabi Yusha ini dengan izin Allah berhasil ya menaklukkan kota Baitul Maqdis ini, kemudian memerintahkan kaumnya untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Karena saat itu yang namanya ghanimah tidak diberikan kepada peserta perang, tetapi dikumpulkan untuk diserahkan kembali kepada Allah Ta'ala. Caranya bagaimana? Yaitu dengan dikumpulkan dan nanti ada api yang menyambar dari langit dan membakarnya. Lalu beliau meminta sumpah kepada kaumnya dan akhirnya diketahui ya, ternyata dari kaumnya ada yang berkhianat. Jadi saat itu setelah dikumpulkan ghanimah di lapangan, tidak ada api yang menyambar dari langit. Artinya Allah belum menerima ghanimah ini. Akhirnya Nabi Yusha bin Nun ini mengumpulkan para nukoba atau para komandannya dan disalami satu persatu. Dan pada saat beliau bersalaman dengan sebagian nukoba ini ternyata tangannya menempel dengan tangannya Nabi Yusha ini tidak bisa lepas. Artinya menunjukkan ada pengkhianatan di anggota kelompoknya itu. Maka oleh Nabi Yusha ini disuruh untuk menanyakan kepada para anggotanya dan ternyata setelah dikumpulkan ada emas yang kalau dikonversi itu sekitar satu kepala sapi ya, besarnya emas yang ditilep oleh masing-masing anggota itu. Padahal sebelum berangkat di ekspedisi ini Nabi Yusha bin Nun sudah menyeleksi anggotanya. Siapa di antara kalian yang baru menikah maka tidak perlu ikut perang. Siapa di antara kalian yang rumahnya belum jadi, yang dia proses membangun rumah, gak usah ikut perang. Siapa di antara kalian yang baru membeli kambing atau unta, maka tidak usah ikut perang. Karena orang-orang ini tidak akan bisa konsentrasi pada saat di dalam peperangan. Maka setelah itu pun ternyata masih ada yang melakukan praktek-praktek pelanggaran tadi ya, yang sudah kita sebutkan. Akhirnya setelah diketahui, diambil, orang-orang yang berkhianat mengembalikan apa yang mereka curi dari harta rampasan perang itu, kemudian dikumpulkan dengan harta rampasan perang lainnya, barulah kemudian api mau membakarnya. Artinya Allah menerima persembahan ya dari para eh, ghanimah yang dikumpulkan oleh kaumnya Nabi Yusha ini. Nah, setelah Baitul Maqdis dapat dikuasai oleh Bani Israel, mereka hidup di dalamnya dan di antara mereka ada Nabi Yusha yang memerintahkan mereka dengan kitabullah ya, dengan adil ya. Jadi tadi ada yang kelewatan ya, bahasanya ketika nabi-nabi membangun Masjidil Aqsa ini dalam rangka untuk sujud, beribadah, sholat kepada Allah Ta'ala, bukan dalam rangka untuk peribadatan sinagog yang diklaim oleh orang-orang Yahudi ya. Jadi dibangunnya Masjidil Aqsa ini dalam rangka untuk sujud, digunakan sebagai masjid beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasannya masjid ini adalah masjid kita umat Islam yang mulia ya, masjid yang kita hormati keberadaannya dan kita bersama-sama berusaha, berdoa dan berjuang untuk kebebasannya. Demikianlah keutamaan-keutamaan yang ada di Al-Masjidil Aqsa, mudah-mudahan bisa memberikan informasi kepada kita dan memberikan semangat kepada kita untuk tidak henti-hentinya berdoa yang terbaik bagi kemerdekaan saudara kita di Palestina, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala segera membebaskan Al-Masjidil Aqsa dan dikembalikan kepada pangkuan umat Islam. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.